Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi ya. Kita masih akan rutin membahas soal persiapan TCPNS. Kali ini kita bergeser ke TWK Bahasa Indonesia, teman-teman ya. Ini salah satu identitas nasional, tapi kadang dilupakan ya. Mungkin dari ujian nasional kita dulu itu yang paling rendah nilainya ya ini ya bahasa Indonesia, meskipun kita sebagai orang Indonesia, teman. Makanya teman kita harus mempelajari ya di TBK itu ada subtes bahasa Indonesia supaya kita itu punya nasionalisme yang tinggi begitu teman-teman ya. Oke, kita coba membahas beberapa soal bahasa Indonesia yang berpotensi keluar ya teman-teman. Nah, berdasarkan pengalaman tahun-tahun lalu. Oke, nomor satu langsung teman di sini ya ini kata baku ya. Kata baku ini memang sering keluar karena memang ada kata-kata yang dipakai di sehari-hari tapi kadang tidak baku. Ya, itu. Oke teman ya, kalimat di bawah ini yang mengandung kata baku yang benar ya. Jadi yang kita cari yang benar adalah, oke pada hari ini saya menerima kwitansi sebagai bukti pembayaran untuk pembelian buku di toko buku lokal. Oke, ini yang mana teman yang benar? Mana kata yang nggak bakunya ini? Sepertinya kwitansi teman ya. Nah ini yang benar itu tidak pakai W, tapi pakai U ya. Kwitansi. Nah begini. Nah teman kenapa kepake U dan nggak pakai W ya? Ya itu tugasnya orang bahasa teman ya. Tapi teman memang kwitansi ini berasal dari kata serapan ya, dari kata Belanda ya, kwitantie mungkin teman ya. Nah, kwitantie. Nah, ini dari bahasa Belanda. Cuman W ini kalau tidak salah hanya sebagai huruf penjelas saja sehingga tidak dianggap ya. Maka ketika menjadi bahasa Indonesia ini menjadi U ya, kwitansi. Ya. Jadi kuitansi salah teman ya. Nah, oke. Yang B, ketika mengikuti pelatihan olahraga, penting untuk tetap aktif dan terlibat dalam setiap latihan untuk mencapai hasil yang maksimal. Oke teman, ini sangat terlihat ya, aktif. Ini kurang tepat teman ya. Yang benar adalah aktif ya teman. Ini saya kira berasal dari kata Inggris ya teman, aktif gitu ya. Nah, jadi sepertinya pakai F ya. Tapi ya namanya kata serapan teman ya, tidak harus sama dengan yang pada kata aslinya teman ya. Ini kan pakai V ya. Kok di bahasa Indonesia pakai F ya itu sudah aturan seperti itu teman, tidak harus semuanya harus disamakan dengan kata aslinya. Oke teman ya, teman cara menentukan kalimat ini kalimat kata ini baku atau tidak silakan teman langsung bisa cek KBBI ya. Nah itu ada keterangan tidak baku ataupun baku begitu. Yang saya teman pasar tradisional ini menjual produk-produk yang sangat otentik dan khas dari daerah setempat. Oke teman, ini saya kira yang kalimat nggak bakunya otentik teman di sini ya. Nah, ini harusnya au ya. Autentik. Nah, begini ya. Karena mungkin dari asal katanya ya, au ya begini, autentik teman. Nah, nih. Asli teman ya, mungkin asli original gitu ya. Jadi salah teman ya, otentik yang benar pakai au ya. Silakan teman cek aja di KBBI. D, ibu pergi ke apotek untuk membeli obat demam anaknya yang sedang sakit. Oke teman, saya kira jelas ini terlihat apotik teman ya. Nah, ini yang benar pakai apa? Pakai E teman ya. Yang benar adalah apotek. Loh, kenapa nggak pakai I? Ya, itu sudah KBBI-nya seperti itu teman ya. Cuman teman bisa mendiferensiasi atau menurunkannya dari pekerjaan ya teman. Ini kan ada apoteker ya. Nah, kan pekerjaannya apoteker. Ya, bukan bukan apotiker kan, ya kan? Nah, apotiker. Nah, ini kan salah. Ini yang benar. Maka teman, kalau R-nya ini dihilangkan ya, ini kan menjadi apotik. Ya, maka yang benar adalah apotik teman ya, bukan apotik ya. Karena tidak ada pekerjaan yang namanya apotiker ya, adanya apoteker. Kita lanjut ya nomor E. Jadi ini jawabannya E, saya kira jelasnya teman ya. Setelah menyelesaikan sekolah spesialis, dokter itu akhirnya bisa membuka praktik di rumah. Lah, ini kan praktik yang benar teman ya. Jadi bukan praktek. Kalau praktek ini bisa kita turunkan dari begini teman ya. Praktikum ya teman. Dulu yang kuliah kan ada praktikum kan. Bukan praktekum kan. Oh di sini. Ini yang benar, ini yang keliru. Jadi teman-teman kalau umnya dihilangkan jadi praktik kan. Nah, jadi yang benar adalah praktik teman ya, bukan praktek. Ayo dicek lagi. Ya bukan salah benar tapi baku atau tidak begitu teman ya. Itu teman ya, kwitansi pakai U, aktif pakai F, autentik pakai AU ya.
apotek pakai E, dan praktikum pakai I. Kan ya banyak cek KBBI untuk kata baku maupun kata nggak baku. Nomor 2 teman di sini, perhatikan kalimat di bawah ini. Di antara dua samudra itu terdapat Pulau Lombok dengan bermacam objek wisatanya. Oke teman, kesalahan penulisan pada kalimat di atas adalah, oke kita cek satu persatu teman ya. Kata objek seharusnya diganti objek. Apakah ini keliru? Saya kira sudah benar teman ya. Objek ini baku teman ya, kata baku. Nah, untuk objek ini kata tidak baku teman ya, karena sepertinya berasal dari kata objek teman ya. Nah, ini asalnya objek begini. Jadi kayaknya pakai J, teman, bukan pakai Y, teman ya. Oke, jadi A masih benar. Yang B kata samudra seharusnya diganti lautan. Ini tidak ada masalah, teman ya. Tidak ada perdebatan dengan ini. Diganti apapun boleh-boleh nih ya. Oke, teman, keliru. Yang C kata di antara seharusnya dipisah di antara. Nah, ini teman saya kira yang C ini yang keliru, teman ya. Kenapa di antara harus dipisah? Karena di pada kata antara ini fungsinya sebagai kata depan, teman ya. Harus terpisah dari kata yang mengikutinya. Karena namanya di antara itu kan menunjukkan tempat kan, apalagi itu di antara dua samudra kan. Itu kan menunjukkan tempat kan. Nah, tempat, nama, waktu, dan lokasi. Jadi teman kalau muncul di antara, di atas, di samping, di belakang itu dinya dipisah teman ya. Itu yang sering masih keliru di penulisan skripsi, penulisan artikel, dan macam-macam teman ya. Nah, cara membedakannya begini teman, ada triknya ya. Kata di itu dipisah jika tidak dapat diubah menjadi kata kerja aktif ya, dengan menambahkan imbuhan me. Di sana itu kan nggak bisa diubah jadi mesana toh. Di antara kan nggak bisa diubah menjadi me antara. Tapi kalau dijual itu kan bisa diubah menjadi menjual. Ditulis bisa diubah menjadi menulis. Maka ditulis, dijual itu digandeng teman-teman. Padahal masih banyak baliho ya, dijual rumah, dijual apa apartemen. D-nya dipisah dengan jual. Nah, itu kan itu perlu buka KBBI lagi teman. EYD ya, itu lagi teman itu yang buat pamfletnya itu ya. Begitu ya triknya ya, membedakan D yang dipisah sama D yang digandeng. Yang D kata pulau seharusnya tidak ditulis berawalan kapital. Nah, teman Pulau Lombok ini gimana yang benar? Pulaunya kecil atau besar? Yo. Teman tentang kapital itu kalau ada nama geografi itu huruf kapital dipakai ya teman sebagai huruf pertama. Pulau Natuna ya Asia Tenggara, apalagi Gunung Bromo ya, Selat Sunda. Ini selatnya semuanya ditulis apa namanya teman? Kapital ya, Sungai Nil ya. Karena itu adalah nama geografi ya. Kecuali sungai tidak ada nilnya. Nah, itu baru kecil ya, atau selat tidak ada Sundanya baru kecil. Pulau tidak ada Lomboknya yaitu kecil ya. Misal ya, di antara dua samudera itu terdapat pulau dengan bermacam objek wisatanya. Nah, itu pulaunya baru kecil. Kalau ada embel-embel Lomboknya, Balinya, Jawa itu baru pulaunya besar. Jadi teman ini pulau bener ya, bener ditulis secara kapital. Oke, bener ya teman. Yang teman kata terdapat seharusnya dihilangkan. Oke, ini malah nggak jadi kalimat kalau terdapatnya dihilangkan teman ya. Karena ini kan sebagai apa nih? Predikat ya, predikat. Kalau ini predikat hilang kan nggak jadi kalimat ya. Kan minimal kalimat itu subjek dan predikat ya teman. Jadi kalau ini dihilangkan malah tidak terbentuk kalimat yang utuh. Jadi teman jawabannya jelas C ya. Objek ini seharusnya diganti objek. Ya, sudah benar, teman. Benar, sudah benar objek. Clear. Samudra nggak ada masalah ya, tidak harus diganti ya. Nah, ini diantara benar. Pulau nggak ada masalah, sudah benar kapital. Terdapat sudah benar ini nggak masalah, nggak bisa dihilangkan. Oke ya, yang dua jawabannya adalah C. Nomor tiga teman, di antara kalimat-kalimat berikut manakah kalimat yang menggunakan majas simile? Nah teman, majas ini sudah pernah saya bahas kemarin ya, teman silakan klik apa cek di kolom deskripsi ya untuk link majasnya ya. Nah ini majas perbandingan. Banyak yang saya bahas di situ ada personifikasi, simile ya dan macam-macam teman ya. Oke kita coba cek pertama ya, Bandung tetap terjaga meski malam hampir berlalu. Artinya terjaga ini masih ramai begitu teman ya, masih banyak orang berlalu lalang. Teman tetap terjaga ini kan seakan-akan membandingkan dengan apa namanya itu benda hidup kan. Padahal Bandung itu kan sebagai noun atau kata bendanya kan benda mati ya kota. Maka ini
Majasnya personifikasi, teman ya. Nah, personifikasi. Nah, terjaga itu kan terus terbangun ya. Nah, terbangun itu sebagai makhluk hidup ya, benda mati yang dibandingkan dengan makhluk hidup, maka itu adalah personifikasi. Para pejuang menangkap kaki tangan musuh. Nah, ini men kaki tangan musuh ya. Ini majasnya adalah metafora ya. Nah, jadi kayak buah tangan gitu ya. Nah, buah tangan oleh-oleh ya. Jadi punya makna lain. Ya, tapi difrasekan ya. Kaki tangan ini kan bolo teman ya. Apa namanya itu? Kawan ya, kawan. Seperti buah tangan oleh-oleh. Itu metafora teman ya. Sudilah kiranya engkau mampir ke gubuku. Nah, ini ke gubuku ya. Ini kan kata lain dari rumah ya. Nah, ini majasnya adalah pertentangan teman ya. Ini litotes. Padahal kan bisa jadi orang ini ya punya rumah yang bagus gitu kan, tapi dia dipertentangkan dengan gubukku merendah gitu ya, merendah ke gubuk. Nah, bisa jadi rumahnya orang ini mewah, megah gitu, tapi dia merendah dipertentangkan dengan gubuk. Ya. Jadi litotes teman ya untuk majasnya. Yang D, ia menerjang musuh bagai banteng terluka. Nah, ini ya, ini menerjang musuh. Siapa yang diterjang? Musuhnya bagai banteng terluka. Nah, ini majasnya ada simile ya. Simile ini membandingkan dengan istilah tertentu, teman ya. Nah, dia menerjang musuh ya. Ciri-cirinya itu ada kata ini teman bagai, seperti, ibarat. Nah, itu adalah majas simile dan majasnya jelas, yang dimaksud jelas ya. Ia menerjang musuh. Siapa yang dia terjang? Musuhnya kan bagai banteng terluka, ngamuk. Ini banteng ya. Majasnya simile. Teman nanti pelajari di sini ada perbedaan dengan majas asosiasi ya. Nah, majas asosiasi itu hampir mirip dengan simile, cuman kalau asosiasi itu maknanya lebih implisit. Kalau ini sudah eksplisit ya, yang dia terjang adalah musuh. Nah, kalau ini diubah ke asosiasi menjadi ia menerjang bagai banteng terluka. Nah, siapa yang ia terjang kita kan nggak tahu, kita harus mendeskripsikan sendiri kan. Tapi kalau ini sudah jelas yang diterjang adalah musuh, maka masuknya simile ya. Nah, teman ciri-ciri simile itu tadi ya sudah saya tekankan ada kata ibarat seperti bagai macam-macam ya. Jadi yang E ini bukan simile teman ya, hanya sendirian ia mampu mengalahkan 200 prajurit musuh bersenjata lengkap. Nah, ini sendirian tapi mampu mengalahkan 200 prajurit. Ini adalah hiperbola teman ya. Nah, kayak gak masuk akal gitu teman ya. Sendirian bisa mengalahkan banyak banyak prajurit. Nah, hiperbola teman ya. Ini teman ya nanti silakan bisa dipelajari dengan lebih lengkap lagi di video yang majas kemarin ya. Silakan ada di deskripsi. Nomor 4 teman. Nah ini ya, bacalah paragraf berikut ini. Teman kalau ada soal panjang langsung aja cek pertanyaan dulu ya dari paragraf di atas. Jenis dan ide pokoknya adalah. Nah teman cek opsi jawabannya. Wow ini berarti mencari induktif atau deduktif gitu kan. Sama mencari kalimat pokok. Nah teman sebelum membahas teman perlu memahami dulu ya. Paragraf deduktif ini paragraf yang gagasan utamanya ini di awal ya teman. Nah deduksi artinya pengembangan paragrafnya umum ke khusus ya. Nah, sebaliknya kalau induktif itu gagasan utamanya di akhir, dibalik ya, sifatnya induksi, kembangan dari pernyataan khusus ke umum. Nah, menyimpulkan begitu teman ya. Oke, teman kita cek ya. Teman langsung aja skimming cepat gitu kan. Nah, suatu pagi yang cerah, Rani dan Budi berencana pergi ke pantai. Nah, ini kan sebenarnya kan menjadi ide pokoknya teman ya. Dia pergi ke pantai itu menyiapkan segala perlengkapan, tikar, bekal, tabung oksigen karena mau renang ya kan. Rani membawa bekal nasi goreng, Budi milih roti lapis, air mineral. Mereka berangkat dengan semangat ya kan. Perjalanan menuju pantai mereka sempat mampir di toko buku membeli novel yang mereka tunggu ya. Setelah beli novel mereka melanjutkan perjalanan ke pantai. Nah, teman, sebenarnya kan kuncinya kan di sini toh. Nah, Rani dan Budi ini pergi pergi ke pantai ya. Wes ini kan cuma embel-embel doang kan nih beli bawa nasi goreng, tikar, beli novel kan dengan semangat. Nah, itu kan penjelas saja teman ya. Jadi jelas teman-teman ya. Kalimat utamanya ini gagasan utamanya di depan tuh ini. Nah, depan. Jadi ini masuknya adalah paragraf deduktif namanya. Nah, ini kan umum dulu. Umumnya dia mau pergi ke pantai. Kemudian khusus rinciannya teman ya, embel-embelnya setelahnya. Maka teman deduktif teman ya. Nah, kita cari berarti C D E ya. Deduktif. Nah, yang C teman ya. Deduktif. Betul, Rani dan Budi berencana pergi ke pantai. Nah, ini ide pokoknya, teman-teman ya.
Rani dan Budi berangkat dengan semangat. Bukan ya, ini penjelas. Sebelum menuju ke pantai, Rani dan Budi membeli novel. Ini juga penjelas. Paham teman ya tentang paragraf deduktif maupun induktif. Kemarin banyak keluar ya. Sehingga teman kalau sudah paham berarti ini lebih bisa lagi ya. Bacalah paragraf berikut ini. Dari paragraf di atas jenis dan ide pokoknya adalah, nah teman hampir sama soalnya. Cuman teman harus pahami di sini ya. Kita cari mana sih paragraf utamanya ya. Ide pokoknya bukan paragraf utamanya ya. Sejak beberapa tahun belakangan ini terjadi peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia, ya kan? Faktornya adalah banyak ya, banyak faktor penyebab peningkatan ini. Pertama-tama semakin banyak rumah tangga yang memiliki akses internet. Kemudian selain itu, perkembangan teknologi juga telah membuat akses internet lebih terjangkau. Jadi teman, ini kalimat ini dan ini itu penjelas ya, kenapa kok bisa meningkat gitu kan? Faktornya kenapa meningkat gitu kan? Kita cek yang belakang teman ya, masyarakat kini semakin sadar akan manfaat yang dapat diperoleh dari internet termasuk dalam hal pembelajaran dan berbisnis. Nah, teman, sebenarnya ini kan menjadi ide pokoknya di sini ya. Nah, ide pokoknya masyarakat itu makin sadar gitu kan. Apa indikator masyarakat semakin sadar pakai internet itu muncul di paragraf muncul di kalimat pertama ya kan. Terjadi peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia itu ya. Nah, sebabnya sebabnya dari apa namanya ini kesadaran ini adalah meningkatnya pengguna internet. Jadi teman ide pokoknya tidak di depan loh ya, tapi ini di belakang kesadaran itu loh yang menjadi ide pokok. Jadi teman karena ide pokoknya di belakang ini adalah kalimat induktif teman di situ ya. Nah induktif dengan ide pokoknya apa ini? Nah ini yang B teman ya berarti masyarakat Indonesia semakin sadar akan manfaat yang dapat diperoleh dari internet. Kalau yang A, beberapa tahun belakangan terjadi peningkatan jumlah pengguna internet. Nah, ini penjelas teman ya. Sama dengan C, banyak faktor ini juga penjelas. Jadi jelas jawabannya adalah yang B, induktif dan kesadaran penggunaan internet oleh masyarakat. Oke, teman-teman paham ya bedanya induktif sama deduktif. Nah, pelajari ini ya sering keluar ini. Kemudian yang nomor 6, teman-teman. Apa ini? Bentukan kata, teman ini. Nah, tidak sesuai dengan konteks kalimatnya. Oke. Ini menarik, teman ya. Kalau soal seperti ini cek aja teman karakter muncul di mana, adaptasi muncul di mana, gitu kan, kehidupan muncul di mana, menjadikan di mana, diartikan di mana, ya. Teman kita cari ya, budaya sungai menurut definisi dapat diartikan sebagai cara hidup masyarakat yang berdekat dengan sungai. Apakah ada masalah dengan diartikan? Tidak ada masalah teman ya, karena ini adalah pasif ya. Karena siapa yang mengartikan ya si penulis gitu kan, ya diartikan, gak ada masalah ya. Masyarakat menjadikan sungai ya, ini menjadikan. Ini juga gak ada masalah teman ya, karena ini menjadi kalimat aktif ya. Nah, karena masyarakat yang menjadikan sungai ya, sebagai way of life-nya ya. Ini ya pandangan hidupnya ini. Sungai sebagai tempat berkehidupan dan sungai sebagai pembentuk karakter yang akan tercermin dalam kehidupan fisik, sosial dan ekonominya. Teman karakter ya muncul di sini dan juga muncul di sini lagi ya. Jadi nggak ada masalah teman ya karakter. Ini pembentuk karakter. Ini kan kata benda ya. Jadi nggak ada masalah. Tidak ada ya, tidak ada bentukan yang perlu dibenahi tentang karakter. Tinggal adaptasi dan kehidupan teman ya. Nah kehidupan ini mana ini? Oh ini kehidupan ekologi. Kehidupan ekologi juga nggak ada masalah teman ya. Karena kehidupan ini menjelaskan si ekologi ya. Nah jadi nggak ada masalah. Jadi tinggal B teman ya adaptasi ya. Nah kenapa adaptasi ini keliru teman bentukan katanya? Karena ini kan muncul di sini teman di mulai kalimat ini kan. Nah, teman lihat ya ini adalah kalimat efektif ya. Salah satu ciri kalimat efektif itu adanya kesamaan atau kesejajaran bentuk kata yang digunakan dalam kalimat ya. Kalau nomina dalam satu kalimat semuanya harus nomina semuanya. Kalau verba verba semuanya. Contohnya teman ya. Pembelajaran di era pandemi harus dilaksanakan dengan sabar, telaten, dan menggunakan teknologi ini kan nggak tepat teman ya. Dua ini kata sifat, tapi ini kata kerja. Nah, maka tidak efektif ya, tidak sejajar. Ini harus diganti dengan sabar, telaten, dan terampil. Nah, semuanya kata sifat, maka efektif. Nah, ini yang nggak tepat. Kenapa adaptasi teman ya? Karena adaptasi ini sebagai kata benda. Ya, padahal di sini berinteraksi, bertahan hidup itu kan kata verba ya, kata kerja intransitif ya teman. Ada kata bernya, berinteraksi. Nah, ini sebagai kata kerja ya. Verba intransitif ini juga kata kerja ya. Nah, tapi di sini kata benda, teman. Nah, ini benda. Ini kalau mau benar, ini harus dikasih ber. Ya, ini harus kata
beradaptasi. Baru kalau kasih ber, ini menjadi kata kerja lagi teman-teman. Nah, beradaptasi. Terutama kata kerja intransitif ya, yang tidak butuh objek di situ. Bahan nomor 7, bahan nomor 6 teman ya, kata adaptasi yang keliru bentukan katanya. Oke, teman ini masuk kalimat efektif. Silakan nanti pelajari sudah ada video dulu ya. Terakhir nomor 7 teman ya, langsung aja cek pertanyaannya pada kutipan teks di atas mengandung kata serapan. Nah, ini cukup tricky teman ya. Ini ya agak gimana ya? Kalau teman perlu memahami ini perlu banyak vocabulary teman ya. Nah, kosakatanya harus banyak ya karena serapan ini kan diambil dari kata asing ya teman ya. Nah, ini loh kata serapan ini adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang telah diintegrasikan ke bentuk bahasa dan telah diterima penggunanya secara umum. Nah, ciri-cirinya begini teman ya, katanya dari bahasa asing meskipun ada yang dari bahasa Nusantara ya. Sanskerta bisa jadi. Dia tidak memiliki istilah lawan kata dan sinonim. Ya, ini sebagian besar ya, tidak tidak semuanya teman ya. Konotasinya itu utuh dan tunggal ya, jadi tidak punya makna lain gitu ya. Ya, makna dari sebuah kata serapan tidak akan berubah ya, jadi tetap itu. Kita cek untuk kalimat pertama teman ya, pada awal bulan September masih baru akan melaksanakan kegiatan orientasi. Nah, ini teman orientasi ya. Ini berasal dari kata orientation ya, orientation. Kata bahasa Inggris teman ya. Bisa juga dari kata Belanda ya, oriented gitu. Yang kedua, kegiatan tersebut dipandu oleh himpunan mahasiswa jurusan HMJ dengan berbagai kegiatan yang di dalamnya melatih kemampuan yang harus dimiliki mahasiswa baru. Oke, teman, saya kira ini tidak punya kata serapan ya, semuanya dari kata bahasa Indonesia. Jadi kalimat kedua, teman ya. Nah, kenapa sih ini ada kata serapan ini? Disiplin, teman ya. Disiplin ini berasal dari kata Inggris ya. Disiplin. Nah, serapan ya. Yang empat berbeda dengan dunia sekolah menengah atas SMA yang sudah terstruktur manajemen. Nah, waktunya ini ya. Manajemen ini berasal dari kata bahasa Inggris juga manajemen ya, manajemen. Begini. Yang lima, pada perguruan tinggi mahasiswa baru dituntut pula untuk melatih kemampuan dalam pengambilan keputusan dan risiko. Nah, ini teman risiko. Ini berasal dari risk. Nah, begini ya. Nah, risk diteruskan risiko. Jadi bukan resiko teman-teman, tapi risiko kata bakunya. Yang nggak baku adalah resiko pakai e. Jadi teman nanti kalau ngomong risiko lo ya, karena berasal dari kata risiko. Jadi teman yang dua ya, yang nggak punya kalimat yang nggak punya kata serapan. Bisa dipahami teman ya. Banyak banyak aja vocabulary atau kosakata tentang kata serapan teman-teman ya. Jaga-jaga saja ya. Oke teman, ini 7 soal bahasa Indonesia yang berpotensi bisa keluar. Teman nanti banyak pelajari. Ada banyak video bahasa Indonesia yang sudah saya buatkan sebelumnya. Silakan teman-teman bisa pelajari dengan baik dan menjadi modal persiapan tes minggu depan ya. Semoga teman-teman lancar persiapannya dan lolos sampai tahap SKB, pemberkasan dan dapat NIP. Saya kira kita akan lagi dengan video yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.